Pada 1 Maret tahun 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang 1 pada tanggal 29 Mei, 1 Juni tahun 1945 di gedung Chuosangiin Volksraad. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Maka dalam kesempatan ini kita akan menunjukkan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini dinyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Saya pilih Islam. Indonesia kan merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Saya harap kita mempunyai dasar negara yang bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang ini, saya ingin mengajukan usulan mengenai dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima yang terakhir adalah peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung Yamin sangat luar biasa. Tetapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Tetapi apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Saya sependapat dengan saudara Muhammadiyah. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang telah mewakili keadaan Indonesia yang beragama. Pada tanggal 29 Mei, sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei tahun 1945 di ruang Volksraad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun masih belum menemukan usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yaitu sama dasar negara. Sebelumnya, pada rapat sebelumnya telah mendapatkan satu usulan. Namun masih ada perdebatan pada poin 1. Pada dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus kita diskusikan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia ini negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat forum dengan anggota Bung sendiri? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Jika Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silahkan pintu keluar sebelah sana. Saudara-saudara, Anda semua telah mendengar pernyataan dari Yang Maha Esa. Jika ada gunanya, kita melakukan rapat ini dengan itu. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Supomo
tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan, yaitu kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri kita, pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama yang bermakna kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu yang bernama internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah menumbuhkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu adalah mufakat. Kita tahu bahwa bangsa ini telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu, semua kita beragama bukan, maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan namun bukan Tuhan. Dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Sidang pertama telah usai. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Supomo, dan lainnya telah memperdebatkan dasar negara. Kini, pada sidang kedua, mereka berkumpul kembali untuk menyusun undang-undang dasar bagi negeri yang akan merdeka. Saudara-saudara sekalian, dengan ini sidang BPUPKI kedua saya buka.
Pada sidang pertama kita telah bicarakan tentang dasar-dasar negara. Kini tibalah saatnya menyusun Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing langkah kita. Saudara Soekarno, silakan laporkan hasil kerja panitia 9. Saudara-saudara, setelah perdebatan panjang, kami panitia 9 telah merumuskan Piagam Jakarta. Dengarkanlah dengan bersama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan rakyatnya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bukti persatuan bangsa. Bangsa yang besar harus berlandaskan moral dan keadilan. Betul, Bung Yamin. Namun kita harus ingat, negara ini harus mampu menaungi semua bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai agama dan suku bangsa. Baik, Piagam Jakarta akan menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Dasar kita. Saya berpendapat untuk negara kita harus kesatuan, negara yang menyatukan seluruh bangsa tanpa perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Saya setuju dengan negara kesatuan, tetapi hak rakyat jangan diabaikan. Kebebasan individu adalah bagian dari kemerdekaan itu sendiri. Berarti negara kesatuan harus demokratis. Presiden tak boleh berkuasa mutlak. Harus ada Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan. Saudara-saudara, kita bukan Melu Barat, bukan Pulau Timur. Kita membangun negara gotong royong, negara yang berdiri di atas semangat musyawarah dan persatuan bangsa. Demi mempercepat pekerjaan, saya bentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno dengan anggotanya Muhammad Hatta, Supomo, Yamin,
Maramis, dan lainnya, yang tugasnya sebagai penyusun naskah undang-undang bagi negara Indonesia merdeka. Amanat ini kami terima demi bangsa, demi tanah air. Kami akan bekerja tanpa lelah. Saudara-saudara, inilah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalamnya tercantum semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa yang kita cita-citakan. Luar biasa. Dengan ini, sidang kedua BPPKI saya nyatakan ditutup. Semoga hasil kerja ini kita menjadi dasar kokoh bagi Indonesia yang akan segera merdeka.